Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Musyaffa' Baihaqi, Pak Lurah, kemudian Kiai Ali Muntaha, para masyayikh desa Berantak Sekarjati, para alim ulama, kiai yang saya hormati, yang saya cintai, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat afiah, nikmat yang tiada duanya, berupa nikmat iman juga, yang dengan iman kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW itu beliau bersabda, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sebutkan keindahan cerita baiknya dari orang yang meninggal di antara kalian, wa kuffu an masawihim, dan tutuplah cerita tentang keburukan orang yang meninggal di antara kalian. Makanya kita kalau hadir ke hall, siapapun itu, alim ulama, kiai, yang diceritakan adalah manakib tentang kisah baiknya. Dan ini bukan cuma berlaku untuk orang yang meninggal. Orang yang hidup sekalipun kita diperintahkan untuk mengingat kebaikan orang lain. Betul apa betul? Jangan sampai yang kita ingat hanya keburukan orang lain. Kata Nabi, ingatlah kebaikan orang yang meninggal di antara kalian, begitu juga orang yang hidup. Kalau saja orang yang meninggal diperintahkan untuk diingat kebaikannya, maka bagaimana dengan orang yang hidup di antara kita? Pernah diceritakan di zamannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa ini pernah jalan sama sahabat-sahabatnya Nabi Isa ini namanya Hawariyun. Ketika berjalan, kemudian melihat ada seekor anjing, tapi bangkai. Mendapati anjing tapi apa? Bangkai. Kemudian sahabat-sahabatnya Nabi Isa ini mengatakan, betapa baunya ini anjing. Yang satu bilang, betapa jeleknya ini anjing. Para sahabatnya Nabi Isa itu mengatakan keburukannya anjing. Ada lagi yang mengatakan ini najis, bangkai lagi. Tapi apa yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa mengatakan betapa putihnya giginya anjing. Ketika orang lain, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, perhatiannya ke bau bangkai, kemudian ke sifat-sifat jeleknya anjing. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Nabi Isa melihat kepada hal baik yang ada dalam seekor anjing. Walaupun najis, bangkai lagi, bau, tapi apakah tidak ada hal baik sama sekali? Masih ada. Ketika dilihat di situ ada giginya putih, dipuji sama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Ibarat seperti ada kertas HVS, kertas suara putih. Kemudian kita ambil pena, kita bikin titik. Ada itemnya kan? Kenapa mata manusia lebih perhatian ke titik hitam tersebut dibanding daripada kertas putih yang lain? Dibikin titik satu aja.
Begitu juga dalam diri orang lain. Kita kalau ngelihat orang lain, jangan ngelihat ke titik hitamnya saja. Jangan ngelihat ke keburukannya saja. Karena masih banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan kepada kita, kepada orang lain. Dan itu yang harus kita lakukan. Bukan cuma kepada orang yang sudah meninggal, tapi juga kepada orang yang hidup di antara kita. Nabi itu pernah di haji wada, di waktu haji terakhirnya Nabi SAW, itu Nabi duduk sama para sahabat kumpul di haji wada. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, ala ukhbirukum bil mu'min, apakah kalian ingin aku beritahu tentang seorang mukmin yang sejati? Jadi kita ini kalau ngaku mukmin, kita ikuti ini perintah Nabi SAW. Ini wasiatnya Nabi SAW. Sallu ala Nabi. Nabi ngasih tahu kepada para sahabatnya, siapa mukmin yang sejati? Kemudian Nabi melanjutkan, al mu'minu man aminahun nas ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mukmin adalah di saat orang lain merasa aman terhadap dirinya, dari hartanya, dari kehormatannya, dan dari dirinya, dari nyawanya. Ketika kita hidup ada di masyarakat, kita punya tetangga. Ketika tetangga kita merasa aman dengan adanya kita di situ, ketika kita hidup bermasyarakat, ketika orang yang ada di sekeliling kita itu merasa aman dengan adanya kita, maka kata Nabi, inilah mukmin sejati. Semoga yang di sini semuanya mukmin sejati. Dalam sabda yang lain bahkan Nabi lebih tegas. Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah kata Nabi. Ini yang sumpah Nabi SAW. Demi Allah tidak beriman, dan diulangi 3 kali sama Nabi. Tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ketika tetangganya tidak merasa aman terhadap orang tersebut. Ketika orang itu ada di satu masyarakat, tetangganya merasa tidak aman dengan adanya dia, katanya Nabi SAW, berarti itu bukan orang yang beriman. Maka jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang menyakiti daripada tetangga kita. Kemudian Nabi melanjutkan, wal muslimu man saliman nas min lisanih wa yadih. Orang muslim sejati adalah di saat orang lain itu merasa selamat, tidak diganggu, baik dengan lisannya dia ataupun dengan tangannya dia. Zaman sekarang bukan cuma mencemooh dengan lisan, dengan tangan ini, tangan-tangannya netizen ini. Tangan-tangannya netizen yang suka nyinyir di lambe turah. Jangan sampai kita menggunakan tangan kita ini sebagai alat untuk menyakiti orang lain. Jangan suka nyinyir. Tahu nyinyir? Jangan suka apa? Nyinyir. Ada orang berbuat salah, satu aja, langsung kita unggit-unggit, disebar luaskan. Fulan begini, begitu. Nah, ini bukan muslim sejati kata Nabi. Muslim sejati itu adalah di saat dia bisa memberikan keselamatan atau aman terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu adalah muslim sejati, itu adalah mukmin yang sejati kata Nabi SAW. Kemudian Nabi melanjutkan lagi dalam wasiatnya, wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang jihad itu adalah orang yang bisa melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami orang yang jihad itu cuma yang jihad melawan orang-orang kafir. Jelas orang-orang yang ada di Palestina itu orang-orang yang sedang berjihad. Li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan daripada kalimatullah, meninggikan daripada agama Islam. Tapi apakah kita juga bisa jihad? Bisa. Kata Nabi, orang yang jihad adalah yang dia bisa jihad dengan hawa nafsunya. Untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan. Taat itu kalau untuk kita itu mungkin sulit, tidak enak mungkin.
Maksiat mungkin kita ngerasakan, bukan mungkin lagi, pasti. Sudah kita rasakan kenikmatan daripada maksiat. Makanya ada doa begini. Allahumma urzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, berikanlah aku rizki berupa kelezatan di saat melakukan taat kepadamu. Wa harrimni, dan haramkanlah aku ladzata maksiatik, untuk merasakan kelezatan bermaksiat kepadamu. Sama-sama lezat. Nah, tinggal kita ini merasakan yang mana? Lezat dalam maksiat atau lezat dalam ibadah? Kalau kita pengen merasakan lezat dalam ibadah, caranya kita melawan hawa nafsu. Orang yang melawan hawa nafsunya, ini orang yang sedang apa? Lagi jihad. Makanya Nabi pernah waktu habis perang ini, habis mati-matian para sahabat, ada yang sebagian meninggal. Ketika pulang Nabi mengatakan sudah selesai perang yang kecil. Sekarang kita menuju perang yang besar. Para sahabat bingung loh, barusan ini perang bunuh-bunuhan kok. Kok dibilang perangnya kecil? Kemudian Nabi mengatakan jihad yang paling besar, perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Perang yang paling besar itu ya perang melawan hawa nafsu. Sulit. Orang yang melawan hawa nafsu itu sulit. Makanya orang kalau sudah berhasil melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wah, ini orang luar biasa. Menjalankan daripada wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir wasiatnya Nabi mengatakan wal muhajiru man hajaral khotoya wadzunub. Nabi melanjutkan orang yang hijrah itu bukan cuma orang yang keluar dari negaranya berpindah ke negara lain atau berpindah dari kotanya ke kota yang lain. Kata Nabi, orang yang hijrah adalah dia yang memboikot dosa, yang memboikot kemaksiatan, yang memboikot keburukan. Jadi kita ini diperintahkan untuk memboikot keburukan, memboikot kemaksiatan. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat? Semua pernah melaksanakan apa? Maksiat. Cuma kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang selalu apa? Bertaubat kepada Allah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi ma sa'aqat wa man lahul husna faqat. Siapa gerangan orang yang tidak pernah berbuat salah. Wa man lahul husna faqat, yang dalam pribadinya hanya ada kebaikan, tidak ada keburukan. Siapa? Tidak ada. Kecuali Muhammadil hadil ladzi alaihi Jibril habat. Kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disakiti ya Nabi diem, Nabi senyum. Nabi dizalimi ya Nabi tidak membalas keburukan. Nabi difitnah ya Nabi diem. Dan seharusnya itu yang kita lakukan. Shallu ala Nabi. Ketika Nabi disakiti, apa Nabi membalas? Tidak membalas sama sekali. Makanya kita diperintahkan untuk nyari panutan. Nah, sebaik-baik panutan siapa? Nabi Muhammad SAW. Bukan K-pop. Bukan apa? Bukan K-pop Korea. Itu bukan panutan yang terbaik. Panutan yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Pewaris para nabi, ulama, kiai, para alim ulama. Itu mereka adalah sosok yang paling bagus dan paling berhak untuk kita jadikan sebagai apa? Sebagai panutan. Dan Nabi Muhammad ini aslahus sholihin, orang yang paling soleh. Kita kalau ngelihat Mbah Hasyim Asy'ari ini kan solehnya luar biasa. Kita kalau ngelihat para kiai, para alim ulama yang solehnya luar biasa, masih ada yang lebih soleh. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang soleh yang ada di muka bumi ini, semuanya mutalaqan an zainil wujud. Semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau soleh itu enak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Idza matal 'abdu salih baka alaihi musallahu minal ard." Ketika hamba yang soleh meninggal, makanya sekarang ini kita lagi haul kan, menghadiri haul. Orang-orang soleh
Di saat beliau-beliau ini meninggal, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baka alaihi musallahu min al-ard. Tempat sujudnya yang dulu mereka gunakan untuk sujud, untuk sholat, itu menangis di saat mereka meninggal. Maka ketika kita jadi orang soleh, setiap tempat yang kita gunakan untuk sholat, maka tempat tersebut, tanah tersebut akan nangis di saat kita meninggal. Makanya di fikih dibahas, kita kalau belajar ilmu fikih itu dibahas, dimakruhkan sholat hanya di satu tempat. Di situ tok, tidak pindah. Makruh. Sunnahnya itu pindah-pindah. Sholat wajib di sini misalnya. Mau sholat qobliyah ba'diyah pindah sebelahnya. Loh kenapa? Kan podo wae. Kan sama saja. Alasannya karena supaya tempat yang kita gunakan untuk sholat menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dan juga alasannya supaya kita jadi apa? Jadi orang soleh. Di saat ketika meninggal mereka akan menangisi. Dan ini sudah terjadi di zamannya Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad meninggal, itu bumi menangis. Bumi apa? Menangis. Jadi bumi sama langit dulu itu padu. Bumi sama langit itu apa? Padu. Waktu Nabi Muhammad masih hidup. Bumi bangga-banggakan dirinya. Oh, saya lebih afdal, saya lebih utama dari kamu wahai langit. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia ada di tubuhku. Ini bumi bilang gitu. Habis itu langit mau sombong apa? Nabi Muhammad ini paling afdal. Bahkan dari arsy-Nya Allah lebih afdal Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi. Habis itu langit nangis. Kemudian Allah melihat, "Duh, kenapa kamu langit?" Ini bukan halu ya, ini beneran. Bukan khurafat. Kemudian karena Allah melihat, oh, biar podo, biar adil, biar tidak ada lagi debat mana yang lebih afdal, akhirnya ada tragedi namanya Isra Mi'raj. Nabi diperjalankan menuju ke mana? Langit. Setelah menuju ke langit, bumi akan diam. Oh, Nabi pernah melewati langit. Berarti sama-sama afdal. Tidak jadi lagi nangis itu langit. Setelah Nabi meninggal, bumi menangis. Menangis. Ngadu sama Allah, ya Allah. Dulu ada Nabi yang paling mulia, yang melewati aku, ada di tubuhku. Sekarang siapa lagi? Sekarang sudah meninggal Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Maka katanya Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sedih wahai bumi, karena masih ada pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Alim ulama, kiai. Makanya kita kalau punya kiai ada di kampung kita hormati, dimuliakan. Kenapa? Mereka adalah pewaris Nabi SAW. Yang bumi gembira dengan adanya mereka. Bumi itu senang membanggakan kepada langit, penduduk langit dengan adanya pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seharusnya begitu. Kita menghadiri hall ini, hall orang soleh, kita harus tahu. Jangan cuma hadir, kemudian tidak mengambil daripada keberkahan yang ada. Berkah itu bukan cuma di makanan. Berkah itu cuma bukan aja di makanan, tapi berkah juga ada dalam satu majelis yang bisa kita ambil ibrahnya, pelajarannya. Karena orang yang cerdas itu di saat diceritakan sesuatu itu diambil pelajaran. Oh, diceritakan tentang orang soleh, apa sifatnya yang paling bagus, yang paling indah. Oh, sifat amanahnya ditiru. Oh, apa yang diceritakan dalam manaqibnya. Oh, kejujurannya ya ditiru. Bukan tidak ditiru sama sekali. Lah, masalahnya zaman sekarang orang banyak ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku bahwasanya dirinya soleh. Namanya soleh. Tapi sifatnya bukan soleh. Mengaku-ngaku soleh. Lah ini tidak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, balil insan ala nafsihi basirah wa ma'alqa ma'adhirah. Orang itu, setiap orang itu tahu masing-masing. Saya ini tahu. Saya ini banyak aibnya. Saya ini banyak maksiat. Saya tahu diri saya. Karena Allah menutupi aib saya,
Antum-antum semuanya husnudzon. Sebenarnya Allah menutupi aib saya. Kalau antum-antum tahu aib saya, tidak bakal megang mic saya di sini. Tidak bakal ngomong di depan antum-antum sekalian. Panjenengan setuju, tidak bakal saya ngomong ada di sini. Tapi karena ini adalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu ditutupi aibnya. Kayak Allah mengatakan balil insan ala nafsihi basira. Orang itu, setiap manusia itu mengetahui masing-masing. Walau alqa ma'adzira, walaupun banyak alasan. Banyak alasan apa enggak? Banyak alasan. Kadang itu orang masjidnya dekat. Masjidnya dekat naik motor. Ketika ditanya, "Loh, kenapa kok naik motor? Padahal kan jalan." Kata Nabi, setiap langkah yang kita tapakkan untuk menuju ke masjid, untuk melaksanakan sholat jamaah, itu dianggap sebagai pahala. Setiap langkahnya. Ketika ada yang dekat masjid, bisa untuk jalan, tapi memilih naik motor. Ketika ditanya, ada alasannya. Loh Beb, kan setiap roda yang berputar itu dianggap seperti langkah. Mau ada alasannya. Wis yo tok ae wis. Enggak apa-apa sudah. Yang penting ada niat. Manusia itu dilihat daripada apa? Niatnya. Ketika niatnya naik motor, seandainya diniatkan tadi itu putaran rodanya sama seperti langkahnya, ya wis enggak apa-apa sudah. Allah sudah tahu. Walau alqa ma'adzira, kata Allah. Manusia ini sukanya cuma alasan. Diperintah ini cumanya alasan. Allah sudah mengetahui. Makanya disebutkan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati seorang hamba yang dia sadar diri. Sadar diri itu penting. Sadar diri itu apa? Penting. Sebutkan lagi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, tahu diri, itu dia benar-benar telah mengenal Allah. Jadi bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya tahu diri. Kita tahu diri, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di malam hari bangun malam, jangan sampai tidak ada bangun malam sama sekali. Bangun malam Beb, ngigo. Bangun malam Beb, kenapa? Kebelet kencing. Malaikat yang ada di samping kanan kiri kita bingung, nyatet ini qiyamul lail atau cuma mau kencing. Makanya minimal kalau kita di malam hari kebelet kencing, masuk kamar mandi, wudu, kemudian keluar sholat 2 rakaat. Adem Beb, adem. Ya wis, tidak usah wudu, minimal keluar kamar mandi, baca zikir. Masa tidak bisa? Zikir gampang, subhanallah, dapat pahala. Jangan sampai malaikat ketika nulis ada di situ disodorkan kepada Allah, catatannya cuma karena kencing. Bangun malam hari Senin karena kencing, hari Selasa karena kencing. Kita bakal diketawain sama penduduk langit. Karena amal kita ini setiap Senin Kamis disodorkan sama Allah. Ini hari apa? Hari Kamis. Disodorkan sama Allah. Lah semoga kita disodorkan kepada Allah dalam keadaan yang baik. Amin. Dalam waktu seminggu itu. Selama seminggu itu disodorkan. Kan dicatat ya. Nah sekarang disodorkan kepada Allah. Oh. Kencing. Apalagi ghibah. Gunjing. Scroll TikTok. Scroll Instagram. Scroll Al-Quran kapan? Al-Quran tidak pernah di-scroll. Yang di-scroll hanya TikTok. Loh Beb, kan di HP ada Al-Quran. Ya tidak pernah dibuka, ya percuma. Yang dibuka hanya Instagram, Twitter, Facebook, wa ala alih, wa sahbih, wa man walah. Telegram. Al-Qurannya kapan dibuka? Nanti Al-Quran bakal tanya, ternyata kamu lebih mementingkan Instagram daripada saya. Bakal ditanya nanti. Tidak apa-apa main Instagram loh, buka, tidak boleh, tidak apa-apa boleh. Yang penting ya jangan maksiat. Karena HP itu setan gepeng. HP itu apa? Setan gepeng. Wes setan
gepeng meneh. Welek to. Didol HP-ne. Dibuak. Eman-eman. Tak pek aku ae dibuak. Setan gepeng ini ya HP. Nabi SAW itu dalam sabdanya pernah. Sabda akhir zaman. Bahas tentang kiamat. Gak meden-medeni iki. Gak usah wedi. Nabi SAW pernah dalam sabdanya menyebutkan macam-macam fitnah akhir zaman. Di situ Nabi menjelaskan ada 3 fitnah. Ada 3 apa? Fitnah. Intinya di situ ada fitnatud duhaima. Fitnatud duhaima. Duhaima itu dari dahma, artinya apa? Gelap. Tasghir dari dahma, berarti duhaima. Tasghir. Fitnah yang gelap. Katanya Nabi dalam hadis tersebut, tidaklah seorang mukmin akan kena tempelengan daripada fitnah tersebut. Bahasanya latomat hulatmah. Latoma yaltomu itu kalau bahasa Arab, di bahasa Indonesia kan tempeling, bukan tempeling, apa? Tapuk, oh tapuk. Ditapuk, tempeling, dikampleng. Dikidal. Ditampar, nah, tampar. Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur bilang, apa maksudnya tamparan fitnah? Katanya Habib Abu Bakar Masyhur ini, HP. Kita kalau telepon begini kan? Setiap orang sekarang kena kamplengan HP. Bukan berarti dikewampleng gini, bukan. Maksudnya HP ditempelkan ke mana? Ke pipi. Orang ngampleng di mana? Di pipi, kewampleng. Nah ini, kata Habib Bakar Masyhur, setiap manusia kena kamplengan HP. Ada di fitnah akhir zaman. Sekarang ada? Oke, Habib. Semua orang pakai HP. Nah, tapi bukan berarti HP itu sudah jelas buruknya, bukan. Tergantung yang make. Makanya ada Habib Ali Masyhur itu mengatakan ittaqullaha fi isti'malih. Kita kalau mau pakai HP itu harus modal takwa. Bukan takwa ini, koko ini. Modal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada takwa, buka yang lain, buka yang aneh-aneh. Kalau ada takwa, bukanya kajiannya aku. Bukanya kajiannya para kiai. Bukanya hal-hal baik. Tapi kalau tidak ada takwa, waliyadzubillah, digunakan untuk apa? Untuk maksiat. Sekarang orang maksiat itu tidak perlu keluar rumah. Maksiat online ada. Jadi maksiat itu terbagi menjadi ada yang offline, ada yang online. Sekarang kalau mau maksiat itu mahal. Maksiat itu mahal. Mau maksiat online butuh kuota, ya benda. Kuota sebulan berapa? Setahun berapa? Maksiat itu mahal. Kalau ibadah, wudu gratis. Sholat pakai kuota? Tidak pakai kuota. Main judi butuh modal. Tokel. Minum minuman keras. Sekarang ada lagi judi online, slot. Lah jadi kalau kita bandingkan seharusnya ya kita harusnya orang yang berakal itu kita tahu. Habib Ahmad bin Hasan Atos mengatakan orang yang berakal itu yang dia tidak menyia-nyiakan waktunya kecuali hanya untuk menghasilkan atau mendapatkan manfaat, kalau tidak manfaat dunia ataupun manfaat agama. Manfaat agama itu ya kita yang hadir di sini itu. Kita sekarang lagi kumpul untuk mengambil manfaat agama, ilmu, sholawatan, menghadiri haul, ini manfaat agama. Ada lagi manfaat dunia. Seperti apa? Kerja, harus meeting, harus apa? Harus kumpul. Oh perkumpulan, kenapa? Membahas pekerjaan, bisnis. Boleh duduk, tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh itu dalam perkumpulan. Jangan sampai duduk ada di perkumpulan yang di situ tidak ada manfaat agama, tidak ada juga manfaat dunia. Isinya cuma ngerumpi,
ngerasani gosip. Nah, jangan. Lah sekarang ngerasani pun ya online ada. Bikin grup WA namanya grup ngerumpi. Ada. Banyak. Nah sekarang makanya kita lihat waliyadzubillah. Makanya benar kata Habib Bakar Masyhur ini. Setiap orang kena kamplengan apa? HP. Makanya kita gunakan yang baik. HP ini kita gunakan yang sadar diri tadi itu, sadar diri. Jangan ngaku-ngaku soleh lah. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku soleh. Akui diri kita ini orang yang salah. Jangan bilang diri kita ini orang yang soleh. Makanya sebutkan dalam orang sufi, orang yang ahli tasawuf. Beliau mengatakan al-i'tirafu a'la maqamil ittisaf. Tahu diri itu adalah puncak tertinggi daripada makom tasawuf. Tahu diri ini adalah puncak daripada makom tasawuf. Kita kalau membaca kitab-kitab tasawuf, orang bisa digelari sufi, Mbah Hasyim Asy'ari bisa digelari sufi, bukan karena pakaiannya. Orang sufi itu bukan pakai pakaian kayak yang saya pakai ini, bukan. Tapi sufi itu dilihat di saat dia bisa sadar diri, tidak mengaku soleh. Dia selalu mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita, tahu H. Mutahar? H. Mutahar yang mengarang 17 Agustus siapa? Kan kalau di buku-buku biasanya H. Mutahar itu bukan haji. Bukan Haji Mutahar tapi Husain Mutahar. Masih ada keluarga sama saya. Namanya Husain bin Salim bin Ahmad bin Salim al-Mutahhar. Tapi kok tulisannya H. Mutahhar. H. Mutahhar. Bukan Haji. Husain Mutahhar. Ya Habib. Yang ngarang 17 Agustus. Ngarang lagu Syukur. Pahlawan. Beliau itu sebelum meninggal wasiat sama keluarganya. Nanti saya kalau meninggal jangan dikuburkan ada di tempat kuburannya para pahlawan. Karena saya tidak pantas. Saya ini bukan pahlawan. Lu bener ini. Sekarang dikuburkan bukan di tempatnya pahlawan tapi di Jeruk Purut. Beliau meninggal tahun 2004. Dikuburkannya bukan di tempatnya para pahlawan. Enggak. Tapi di Jeruk Purut. Di Jakarta sana. Beliau tahu diri. Padahal ya siki pahlawan. Ngarang 17 Agustus kok. Setiap 17 Agustus dibacakan 17 Agustus. Yang ditulis di situ Mutahhar. Kenapa? Nggak pengen dikenal. Orang zaman sekarang kan pengennya dikenal. Makanya ada pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf. Aneh-aneh maka kamu akan dikenal. Orang zaman sekarang aneh-aneh sidik kan terkenal. Nek pengen aneh-aneh, nek pengen terkenal ya bikin aneh-aneh. Apa pepatahnya? Khalif tu'raf. Berbuatlah hal yang di luar nurul. Di luar apa? Nalar. Di luar nalar, maka kamu akan dikenal. Mau FYP di TikTok, aneh-aneh. Bisa FYP ada di TikTok. Bisa terkenal ada di TikTok. Tapi yang kita pengen kan bukan itu. Yang kita pengen tuh FYP-nya ada di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikenalnya ada di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikenalnya di hadapan orang-orang soleh. Ini H. Mutahhar tadi tidak pengen dikenal. Makanya ditulisnya H. Mutahhar. Bahkan namanya pun tidak ingin dikenal. Tulisannya H. Mutahhar. Bahkan dulu saya tuh tidak tahu. Nek Husain. Pas SD ya. Kok H. Mutahhar. Ternyata namanya Husain. Dan ternyata wasiat. Beliau tahu diri. Tidak ngaku-ngaku pahlawan. Padahal ya pahlawannya pol-polan. Pahlawannya apa? Pol-polan. Lah kita ini yang jauh. Dibanding mereka-mereka orang-orang soleh jauh. Tapi ya kok masih ada yang ngerasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini sifat yang bahaya. Merasa lebih baik dari orang lain itu sifat bahaya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
itu beliau mengatakan termasuk tanda diterimanya taubat seorang itu an la yara li ahadin fi qalbihi hasadan wala adawatan wala khairan min au kama qala. Dia tidak melihat seseorang, orang lain maksudnya, baik dengan pandangan hasud atau pandangan permusuhan atau pandangan lebih baik. Saya punya guru dulu, ketika menasihati saya, itu beliau bilang, ketika kamu nanti akan ngisi di satu kajian, jangan pernah merasa lebih baik dari hadirin. Karena kalau kamu merasa lebih baik daripada hadirin, maka niat kamu sudah salah. Itu sudah dididik oleh orang-orang soleh. Tapi ya namanya manusia. Tapi sebaik-baik manusia kembali lagi. Kata Nabi apa? Sebaik-baik manusia adalah yang selalu kembali kepada Allah. Jangan pernah kita ngerasa lebih baik dari orang lain. Walaupun ngelihat, bahkan disebutkan dalam satu hadis ketika ada seorang, kita ngelihat ini orang minum minuman keras. Kemudian jalan sama kita, kemudian pisah sebentar gara-gara ada pohon. Pisah sebentar gara-gara ada pohon, kemudian ketemu lagi, gabung lagi. Mungkin pisahnya cuma 2 detik, 3 detik gara-gara ngelewati pohon yang tidak bisa lewat bareng. Kata Nabi, jangan pernah merasa baik. Bisa jadi dia di saat pisah sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang tuh kan kalau ngelihat orang maksiat ngerasa lebih baik. Bahkan di saat kita bangun malam aja, kita qiyamul lail itu ngerasa yang lain tidur, saya qiyamul lail. Loh itu jangan, itu malah percuma bangun tidur, lebih baik bangun tidur kencing. Daripada bangun tidur ibadah tapi merasa lebih baik dari orang lain. Itu sifatnya setan. Sifatnya iblis itu apa? Merasa lebih baik, sombong. Di saat Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk apa? Untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud kecuali satu, iblis. Ketika ditanya, loh iblis, kenapa kok ente tidak mau sujud? Katanya dia, engkau ciptakan aku dari api, tapi engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah, dan aku lebih baik dari dia. Padahal salah. Padahal argumennya dia salah. Tapi sudah tergantung sombong dulu. Sekarang saya tanya, ketika ada api kita beri tanah, padam atau tidak? Padam. Berarti kalau secara nalarnya, secara nurulnya, secara nalarnya itu tanah lebih afdal dari api. Tapi karena iblis sudah kelewat sombong dulu, dia merasa lebih baik sehingga dia melontarkan argumen yang salah. Nah itu. Orang kalau ngerasa lebih baik dari orang lain, wah sikapnya sudah buruk, ucapannya juga buruk. Makanya kita dianjurkan itu jangan melaksanakan 3 hal kecuali karena kebaikan. Yang pertama, jangan pernah niat kecuali niat yang baik. Niat, mau niat apapun, mau sedekah, niatnya niat yang baik. Hadir majelis, niatnya niat yang baik. Yang kedua, jangan pernah berbicara kecuali pembicaraan yang baik. Mau berbicara, dilihat dulu pembicaraannya baik atau tidak. Pembicaraannya baik, teruskan. Dan yang ketiga, jangan berbuat kecuali perbuatan yang baik. Yang kedua tadi, jangan berbicara kecuali pembicaraan yang baik. Dan yang ketiga, jangan berbuat kecuali perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ya amal ibadah yang kita lakukan ini. Jangan sampai kita ini melakukan niat, kemudian berbicara atau melakukan perbuatan dengan niat yang buruk, jangan. Karena Allah hanya melihat kepada hati kita, Allah melihat ke hati kita sama ke niat kita. Allah tidak ngelihat ke wajah kita, Allah tidak ngelihat ke gambaran kita, enggak. Allah melihatnya hanya kepada niat kita, kepada hati kita. Dan itu yang kita inginkan, sehingga bisa menjadi hamba yang soleh seperti orang-orang soleh yang ada, seperti para kiai, para alim ulama. Nah, semoga yang hadir di sini semuanya bisa menjadi orang-orang yang soleh. Dengan kita menghadiri hall ini, semoga ini menjadi amal jariah untuk mereka-mereka. Dan keberkahan mereka, kesolehan mereka bisa tertular kepada kita semuanya. Yang hadir, yang masih jomblo,
Insya Allah dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin paling banter. Yang sudah nikah belum punya keturunan, insya Allah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah nikah memiliki keturunan, insya Allah keturunannya menjadi orang soleh, menjadi soleh, solehah, menjadi amal jariah orang tuanya. Yang punya hutang dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma amin di sahur. Amin tok. Yang penting niat beb. Oh iya. Niat tapi ya sahur. Niat ya tapi dibayar. Ya, niat amin dan disahur. Dibayar. Insya Allah dipermudah. Semua yang kita inginkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW oleh para kiai, para alim ulama untuk menjadi orang-orang saleh, menjadi orang yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di surganya nanti. Kita bisa sholawatan bareng kepada Nabi Muhammad, bisa mendengar daripada suaranya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad SAW, bisa duduk bareng bersama Nabi Muhammad, bisa salaman dengan Nabi Muhammad SAW, bisa mencium tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina wal tufina wa fatna wa farrij anna wal muslimin. Allahumma akfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma salihna wa aslih man fi salahihi salahun lil islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahun lil islam wal muslimin. Allahumma askina al ghaitha wal rahmah wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma rfa'anna al qahta wal ghala wal waba wa sa'ir al zalazil wal mihan ما ظهر منها وما بطن ومن سائر بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي رفح. اللهم أهلك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم قلل عدهم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله دار ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Sifat murid ingkang bagus iku limati ngamal terus kadian iku husnul dhanik
sifate murid ingkang bagus iku lima tingal terus sifate murid ingkang bagus iku lima tingal terus yang dihet iku musnullah barang buruk tinggal lagune yang dihet iku musnullah barang buruk tinggal lagune sifate murid ingkang bagus iku lima tingal terus sifate murid ingkang bagus iku lima tingal terus kang dihen iku husnudhan barang buruk tingkah lakune kang dihen iku husnudhan barang buruk tingkah lakune saking kuruk ikhlas mana sakine orang maksiat iku manut ing hukum syariat sakine orang maksiat iku manut ing hukum syariat sifate murid ingkang bagus iku lima tingal terus sifate murid ingkang bagus iku lima tingal terus kang dihen iku husnudhan barang buruk tingkah lakune kang dihen iku husnudhan barang buruk tingkah lakune tinggal cakakan saking